Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sophia Rosa Indah, NPM 19 11 02 10 18, dan juga rekan saya yaitu Tiwi Sininiri dengan NPM 19 11 02 10 36. Di sini kami akan melakukan uji estimasi FVIUS dan juga interpretasi terhadap mini skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Pengangguran dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2005 sampai 2020. Di sini variabel yang kami gunakan yaitu adalah variabel terikat atau Y, yaitu inflasi, dan juga variabel bebas, yaitu X1, yaitu pengangguran, dan juga X2, yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita masuk ke IFUS, kita akan mengcopy terlebih dahulu data yang telah kita pindahkan ke Excel. Seperti ini, kita copy mulai dari inflasi sampai laju pertumbuhan ekonomi. Kita copy. Setelah itu, kita masuk ke aplikasi IFUS-nya. Kita pilih File, lalu New, lalu Work File. Nah, di sini ada Work File Structure Type. Kita pilih yang regular frekuensi. Frekuensinya kita pilih yang annual, karena data yang kita gunakan adalah data tahunan. Start date-nya kita isi 2005, karena kita mulai analisis dari tahun 2005 dan juga end date-nya 2020 sebagai tahun yang kita akhiri. Kita klik OK. Lalu akan seperti ini, kita klik Quick. Lalu kita pilih Empty Group. Akan muncul seperti ini. Di sini, data yang tadi kita copy dari Excel, kita paste ke sini. Kita paste. Akan muncul seperti ini. Nah, pada share 01, 02, dan 03 ini akan kita ubah namanya, yaitu yang 01 kita ubah menjadi Y, yaitu variabel terikatnya tadi, atau inflasi. Yang 02 kita ganti menjadi X1, atau tingkat pengangguran. Dan yang 03 akan kita ganti menjadi X2, atau laju pertumbuhan ekonomi. Sudah seperti ini, kita beri nama pada file ini, yaitu grup 01. Oke. Bisa kita close aja. Nanti akan tersimpan di sini. Nah, lalu untuk melakukan uji yang pertama, yaitu uji normalitas, kita lakukan estimasi terlebih dahulu. Kita klik X1. Maaf sebelumnya, maksudnya kita klik Y terlebih dahulu, yaitu sebagai variabel terikatnya. Lalu kita klik CTRL bersamaan dengan mengklik X1 dan X2. Kita klik kanan. Kita pilih Open. Lalu as equation akan muncul seperti ini. C-nya kita pindahkan ke samping Y atau variabel terikat, karena C ini gunanya untuk memisahkan antara variabel terikat dan juga variabel bebas. Kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Estimasi ini kita pilih objek, lalu copy objek. Karena kita akan melakukan uji normalitas, langsung saja kita pilih view. Lalu di sini ada residual diagnostic. Dan kita pilih yang histogram normality test. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini udah muncul ya uji normalitasnya.
Jadi itu merupakan langkah-langkah untuk melakukan uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Langsung saja kita save dengan mengubah namanya menjadi uji 1. Kita pilih OK. Lalu bisa kita close. Selanjutnya, kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji heterokedasitas atau uji White. Dengan cara tadi estimasi yang awal tadi, kita klik lagi objek, lalu copy objek, kita pilih view, lalu di sini ada residual diagnostik yang tadi, kita pilih yang heterokedasitas. Nah, di tes tab ini kita akan menggunakan metode uji White. Maka itu kita pilih White, lalu kita klik OK. Nah, muncul seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita lihat, ini merupakan uji heterokedasitas dengan menggunakan metode White. Ini merupakan uji yang kedua. Kita beri nama uji 2. Klik OK. Bisa kita close. Nah, kita akan melakukan uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi atau DW. Uji DW ini sebenarnya hanya menggunakan estimasi yang biasa ya teman-teman. Nah, tapi nanti kita akan membandingkannya pada tabel DW sehingga akan menghasilkan nilai yang sesuai. Langsung saja objek, copy objek, lalu kita beri nama uji ketiga atau uji autokorelasi menggunakan metode DW. Ini. Bisa kita close. Nah, yang keempat yaitu kita akan melakukan uji Brose-Pagan-Godfrey. Dari estimasi awal tadi, kita pilih lagi objek, copy objek, akan muncul lagi seperti ini, kita pilih lagi view, kita pilih residual diagnostik, dan juga seperti tadi yaitu heterokedasitas test. Nah, pada tes tab ini kita pilih yang Brose-Pagan-Godfrey. Kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ini merupakan uji yang keempat, yaitu uji Brose-Pagan-Godfrey. Nah, langsung saja bisa kita kasih nama uji yang keempat atau uji 4. Oke. Bisa kita close. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, ini kita ada melakukan uji deteksi multikolinearitas atau metode VIV. Dari estimasi tadi, kita pilih view, lalu kita pilih yang coefficient diagnostik. Nah, karena tadi kita akan melakukan metode VIV, maka kita pilih ini, variance inflation factors. Karena ini, VIV ini merupakan ya teman-teman, merupakan kepanjangan dari variance inflation factors. Nah, ini muncul metode VIV. Ini merupakan metode yang terakhir. Langsung saja kita ubah name-nya menjadi uji 5. Kita klik OK. Bisa kita close. Nah, tadi kita telah melakukan uji estimasi
Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi. Sebelumnya untuk teman-teman mudah mencernanya, kita akan copy datanya yang tadi telah kita uji, yaitu uji 1, 2, 3, 4, dan 5 ini akan kita copy ke Word. Langsung saja kita copy ke Word ya teman-teman. Dengan cara klik uji 1 tadi. Kita screenshot ya. Nah, di sini kita telah memasuki aplikasi Word. Langsung saja tadi data yang telah kita screenshot, kita paste di sini. Nah, ini merupakan uji normalitas. Kita beri nama uji normalitas. Dan yang kedua yaitu ada uji heterokedasitas. Dengan menggunakan metode White. Bisa dilihat teman-teman di sini, ini adalah uji estimasi FY sampai tadi telah saya paste ke Word. Nah, selanjutnya estimasi ini akan diinterpretasikan oleh rekan saya yaitu Tiwi Sininiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiwi Sininiri, NPM 1911021-036, akan menginterpretasi estimasi yang telah teman saya Sophia Rosa Indah mengestimasinya lewat IFUS. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, dapat kita lihat di sini, jika H0 data residual terdistribusi normal. Tetapi jika HA data residual tidak terdistribusi normal. Nilai jarak Weberanya 1,433972. DF-nya 2 karena variabel bebasnya 2, alfanya 0,05. Nah, jadi nilai X2 hitungnya 5,99. Nah, jadi nilai jarak Webera kurang dari X2 hitung. Dapat disimpulkan bahwa dari pengujian di atas maka diperoleh jarak Webera 1,433972 dengan probability sebesar probability sebesar 0,488221. Maka dapat disimpulkan bahwa residual menerima H0 yang mana berarti data terdistribusi secara normal. Yang kedua adalah uji heterokedasitas. Ini menggunakan metode White. Nah, N-nya dapat diketahui adalah 16. R square-nya 0,852055. X2 hitungnya sama dengan N kali R squared sama dengan 16 kali 0,852055 sama dengan 13,63288. DF sama dengan 2. X2 tabel sama dengan 5,99. Alfa sama dengan 5%. X2 hitung. Nah, berdasarkan estimasi di atas, X2 hitung lebih besar
daripada X2 tabel. Nah, jadi berdasarkan uji heteroskedastisitas metode White, maka terdapat masalah heteroskedastisitas dalam variabel dan data yang digunakan, sehingga hipotesis nol ditolak, yang menandakan terjadi kasus homokedastisitas di mana terhadap ada hubungan antara X dan residual. Nah, yang ketiga, uji autokorelasi ini menggunakan metode Darwin-Watson. Nah, seperti kita ketahui, jika H0 tidak ada autokorelasi, jika HA ada autokorelasi. DW statnya 2,388568. N-nya 16, K-nya 2, alfanya 0,05. DL dapat dilihat di tabel T, yaitu 1,10617. DU-nya 1,37092. 4 kurang DU, 4 adalah memang rumusnya 4,4 min DU sama dengan 2,629908. 4 kurang DL sama dengan 2,89383. Jadi dapat disimpulkan bahwa DW star terletak lebih dari DU dan kurang dari 4 DL, yang artinya tidak ada autokorelasi. Selanjutnya yang keempat adalah uji Brauch-Pagan-Godfrey. Nah, hipotesisnya H0 tidak ada autokorelasi, HA ada autokorelasi. Nah, R-squared-nya 0,852, 055, DF-nya 2, alfanya 0,05. Nah, jadi X2 tabel sama dengan 5,99. R-squared-nya kurang dari X2 tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada autokorelasi, maka H0 diterima. Nah, yang terakhir ada uji multikolinearitas atau yang disebut dengan VIF. VIF adalah variance inflection factors. Penilaian VIF, jika 1 sampai kurang dari 5 maka kolinearitasnya rendah. Jika 5 ke atas sampai dengan 10 maka kolinearitasnya sedang. Nah, jadi berdasarkan uji VIF estimasi ini, maka variabel pengangguran koefisien variansnya bernilai 0,065928 dan variabel laju pertumbuhan ekonomi bernilai 0,230967, yang artinya tidak memiliki masalah multikolinearitas karena pada posisi VIF yang rendah, yaitu kisaran 1 hingga kurang dari 5. Nah, dapat kita simpulkan bersama-sama dari hasil uji yang telah dilakukan, maka melalui data Provinsi Jambi, yaitu variabel Y sebagai inflasi, variabel Y sebagai inflasi sebagai variabel terikat, dan X1 tingkat pengangguran serta X2 laju pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 menghasilkan T statistik kurang dari T tabel, yaitu 2,09 kurang dari 2,16, yang mana menggambarkan bahwa variabel X1 tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, yaitu inflasi, di Provinsi Jambi. Nah, jadi pada variabel X2 tersebut menghasilkan T hitung, yang mana kurang dari T tabel, yaitu min 0,0099809 kurang dari 2,16. Maka pengujian hipotesis ini H0 diterima dan HA ditolak, sehingga penerimaan H0 tersebut dapat menjelaskan bahwa nilai tingkat laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi Provinsi Jambi dari tahun 2005 sampai tahun 2020. Sekian penjelasan dari saya dan Sophia Rosa Indah. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Semoga
presentasi kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.